kami bersama anggota dari Polhut di Resort Swele, kemudian ada Pak Barudin, Pak Indra, Pak Nur, Pak Pani dari Resort Swele sedang berada di kawasan hutan RTK 1 Blok Pidana. Dulu kawasan hutan ini digunakan untuk tempat asimilasi bagi para narapidana yang sudah memasuki masa hukuman 2/3, kemudian sebelum dikembalikan ke masyarakat mereka ditempatkan di tempat ini. Ini adalah kawasan hutan, tidak ada yang meragukan, tidak ada keraguan bahwa ini adalah kawasan hutan. Namun di tempat ini kemudian sekarang berdiri sebuah bangunan permanen. Kita katakan sudah permanen ini dengan lantai fondasi semen, pasangan bata, kemudian rangka besi, atap spandek ini ya, bajaringan, rangka bajaringan yang berdasarkan ketentuan di dalam regulasi yang ada di Kementerian LHK itu sesuatu yang tidak boleh. Itu oleh karena itu kami kesini dalam rangka untuk mengumpulkan bahan informasi dan keterangan dari para pihak, dari pengelola. Dalam hal ini adalah pengelola dari Resort Swele, Pak Pani, Pak Sabri, dan kami ingin mencari tahu apa sesungguhnya yang terjadi di sini. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Pak Mahfud MD Menko Polhukam, wa iza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Jika kamu bertahkim menegakkan hukum sesama manusia, maka haruslah menegakkan hukum secara adil. Jangan orang kuat kemudian melakukan kesalahan tidak boleh dihukum, sementara orang lemah harus dihukum. Nah itu, jadi kami dalam kapasitas sebagai Kepala Bidang Perlindungan Hutan yang diberikan amanah untuk itu, kemudian didampingi oleh 2 penyidik. Dalam hal ini adalah dalam rangka untuk mencari tahu apa sesungguhnya yang terjadi, sehingga kami tidak hanya menerima laporan, tapi kami tahu di mana barang ini berada. Modal kita hidup dalam hati ini adalah takwa. Tazawwadu fa inna khairan zadi takwa. Bersama kita kepada mereka Allah Ta'ala lagu enggak sama paling soleh adalah takut kepada Allah, berbakti kepada Allah. Lagu sulit atau bakti kepada Allah kalau perlu sebutian tidak cinta kepada Allah. Dan sulit kita cinta kepada Allah kalau kita tidak kenal Allah. Dan sulit kita akan kenal Allah kalau kita tidak berjumpa dengan Allah. Oleh karena itu, seperti pengaraan mami bibit di sana, para laki mina beratur kesal para telur masuk dari acara lain sekadar wiki kurang dalam. Jadi inilah yang terbaik menurut kami kemarin ini kita jadikan. Sebenarnya kan kalau kita ingin mau masyarakat ini, sekarang kalau kita biarkan masyarakat itu tidak ada kayu yang tumbuh di sini, mata air ini juga akan susah, Pak. Jadi saya juga menyampaikan ada beberapa pohon yang memang khusus di sini. Setiap mata air selalu itu barang itu yang tumbuh, pohon ini, pohon pule umpamanya, Pak. Memang agak angker. Pohon pule, beringin, bantek, terus ketapang apa itu, ya ini nih yang pohon. Jadi ini yang kita sampaikan sama Pak Kepala ini TNGR untuk kalau bisa ini yang ditanam.
Ya, karena pertama itu tidak ada manfaatnya kayak gitu Pak. Jadi kalau misalkan masyarakat botak, bener ini Pak. Ya, gitu. Ya, kembali saja ke manusia saja. Ya tentunya ada illegal logging dulu di sini karena masyarakat tidak bagaimana karena masyarakat paling pinggir di sini nih Pak. Kalau udah botak kasih aja masyarakat kenapa biar Kalau bisa seperti itu kan alhamdulillah betul. Tapi Bapak mau Pak? Mau sekali kalau dikasih. Pak Kamil jawab Pak. Bisa nggak Pak? Bisa nggak? Kalau nggak mau nanti kita bawa ke KLHK. Lepas kasih masyarakat. Monggo Pak. Ceritain Pak Pramito. Ini Pak. Pak, skema itu ada memang di kawasan hutan, tapi bagiannya kan itu di Perpres Pak. Perpres 88. Perpres 88 itu dikonservasi Pak. Itu resettlement dan sejarahnya dan proses untuk apa? Tora Pak, untuk pelepasan itu kan sudah lewat Pak, dan ini bagian yang tidak diusulkan dalam itu. Jadi kami kalau di kawasan konservasi itu lebih senangnya ngasih akses, jadi tetap menjaga ekologi, mungkin itu Pak. Kalau buat Pak Wabub sendiri udah karena terpaksa yang terbaik atau sebenarnya ada harapan lain gitu? Di peta indikatif saya cek nggak masuk Pak. Tapi izin Pak Wamen, untuk skema sekarang ini kami sudah siapkan dan bekerja sama dengan masyarakat untuk pembibitan. Kita lagi tunggu ini musim penghujan di akhir tahun. Jadi membibitnya pun itu dengan masyarakat. Nanti menanamnya dengan masyarakat. Pemakaman almarhum. Ya, dadi wong ora sih dibangga-bangga karena sugih jabatannya kedudukannya. Nek sampean wis pada seda, upahe mung semene iki paling 2 meter persegi. Nek sampean ora andel, mapanan kene tegawekna gratis. Siji sangune mung amal jariah, sedekah jariah, anak soleh. Amin. Kowe kudu. Iya. Nek ngomong jabatan apa iki orang andel 2 meter persegi. Nek dikayak kena ke. Dan lebih pas, toh, ngantul orang. Semenjak seomber. Kok jabatan apa kok dibangga-banggakan orang sing salah. Iya, betul. Anak soleh, sedekah jariah, ilmu sing manfaat. Amin. Lah iya. Amin, Jabatan amin. Tinggal bae kain kafan 2 meter. Dawane lah. Bukan iki samene. Sampeyan tegarakna gratis. Aduh, wis dadi Wis. Kemarin malam saya menguburkan jenazah terindikasi COVID-19 sampai 40 jenazah. Pokoknya dari awal Agustus sampai sekarang itu peningkatan udah tinggi terus. Nah itu landai-landainya dari Idul Fitri aja. Semenjak Idul Fitri itu angkanya bisa 8, 10, kami udah agak nyantai kerjanya. Terus bulan Juni ada peningkatan sedikit, naik ke bulan Agustus meledak kayak awal lagi. Pikir kita nggak bakal banyak ya, ternyata Maret itu kan cuma ada 1, 2 gitu kan, sebelum banyak kita 10, 15, tapi ternyata makin kesini makin banyak. Untuk lahan baru ini kita buka per Agustus kemarin dan sekarang udah berjalan hampir 3 mingguan ini udah mencapai ya kurang lebih 700-an yang sudah dimakamkan yang per Agustus ini. Sebelum ada COVID kami hanya menangani 2 lubang atau 3 lubang. Untuk sekarang kami harus bikin lubang sebanyak mungkin. Dari semasa musim pandemi yang saya alamin baru kemarin 40 ya. Itu udah paling banyak. Untuk kerja kami di sini stay ya dari jam 7 sampai tugas belum kelar kami belum pulang. Paling malam jam 10. Jam 5 mobil udah antri 8 mobil. Waktu itu saya lubang nggak ada. Malam-malam jam 9 saya masih menggali dalam keadaan hujan turun deras. Ya kalau kami di sini nggak kerjanya ekstra mungkin kasihan juga banyak jenazah yang terlantar. Di sini udah merasa lelah ya, menguburkan setiap hari angkanya bisa 30-40. Himbauan aja bagi masyarakat, tolonglah patuhi aturannya pemerintah, jangan berkumur, jangan ngeyel ya. Kalau emang gimana ya Kak, virus itu emang bener ada.